nggak apa-apa, hanya sebuah batu. Yang kedua, satu, apa kalau ingin bahagia, kendalikan keinginan, ya. Jangan terlalu melampaui tinggi lah, nggak akan kemana-mana. Dapat kok, dapat. Rumah dapat, kendaraan dapat, asal kitanya benar, bagus. Siapa sih yang nggak suka kepada orang yang benar dan banyak manfaat? Katanya sekarang perusahaan tuh orang-orang susah sekali cari kerjaan. Kata siapa? Perusahaan itu susah cari karyawan. Kenapa? Susah nyari yang benar dan pintar, kan gitu? Serta waras. Kalau nanti saudara-saudara susah dari sini, susah kerja dan sebagainya, pasti ada yang nggak beres pada diri saudara, ya. Dan kalau saudara bagus mah nanti direkrut oleh saya. Waduh, kan mau tadi mah. Kalau di saya mah, perusahaan saya mah bebas, gaji terserah berapa saja, yang penting menghasilkan 10 kali lipat yang dia minta, kan gitu. Dua, apa yang membuat kita bisa tenang? Jangan bersandar kepada makhluk. Jadi yang membuat kita capek itu, kita tuh terlalu berharap ke manusia. Berharap dihargai, berharap dihormati. Udah nggak apa-apa deh, kesini aja. Oh iya, nggak apa-apa. Tenang, udah sudah dilihat di sini, lihat. Ini nggak ada kerjaan sekali. Ampun, aneh sekali orang yang remeh. Ibu, Pak, ingin bahagia jangan berharap. Ibu banyak berharap ke suami, banyak kecewa. Banyak berharap ke atasan, banyak kecewa. Banyak berharap dihargai oleh masyarakat, pekerjaan kita, banyak kecewa. Biarinlah, manusia mah cuma segitu-gitunya. Capek mikirin manusia mah, capek. Biarin aja, mau ngomong apa saja, mulut-mulut dia, suara-suara dia, gak mau. Jangan tercuri hidup kita karena dia, ya. Kenyang, Pak, saya juga dihina, dicaci, difitnah, sok aja. Sekarang ada buku baru, kemarin Rapot Merah Hakim, laku tuh, saya senang dia banyak rezekinya. Sekarang keluar lagi buku, Manajemen Kolbu, Kesombongan Dibalut Kesolehan. Gede potret saya, wah, sok aja lah. Ada urusan dengan saya. Gimana kalau nanti orang-orang terpengaruh jadi benci ke Ya ada, saya mah tidak nyari dipuji orang. Saya mah ingin bisa menghargai aja orang lain itu. Jadi nggak capek, Pak. Wah, alhamdulillah, ini obat kesukaan. Jangan menyontek, jangan di film saka iklan. Saya mah yang murah aja, obat juga obat rakyat. Pesan penting mah enak obat. Nah, Ibu Bapak, maka kalau kita kerja hanya ingin dinilai oleh masyarakat, menderita tuh. Padahal kami sudah kerja siang malam sampai tidak ada libur. Nggak usah disebutin dia. Kan pahalanya juga buat saudara, betul tidak? Apa-apa. Untung kalau saya sih ngerti, Pak. Tapi giliran diomongin ke orang, pahalanya bisa hilang, betul tidak? Biarin. Orang mah sesempurna apapun yang kita lakukan, yang benci mah salah aja. Kalau orang udah pakai kacamata negatif, sehebat apapun kita tetap salah. Jangankan kita, Nabi aja ada yang menyalahkan, ada yang menghina, ada yang memfitnah. Mana mungkin kita gudang kesalahan gak dihina, ya? Halo?
Makanya biasa-biasa aja lah, dikritik, dicaci, kalau rumusnya, tapi ini rahasia kita aja ya. Rumusnya rumus teko. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam madu keluar madu, di dalam comberan keluar beres. Orang itu ngomong itu tergantung isinya. Kalau yang isinya hina, pasti dia keluar omongan hinanya. Nabi, Rasul, orang-orang soleh itu nggak ada riwayat ngomong jelek ya, karena isinya bagus. Maka biarin aja dia ngeluarin isinya, kita keluarin yang bagus-bagus, betul tidak? Kalau dia menghina, kita hina lagi, ya pantas aja dah sama-sama jeleknya ya. Makanya nggak apa-apa, ya silakan. Oh, kamu ini kurang ajar seperti monyet otak ketahuan dengkul. Memang itu isinya. Dia nggak punya yang stok yang bagusnya. Terus kita ladeni, oh menurunkan atau rugi ya. Apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke pembuatnya, kejelekan kembali ke pembuatnya. Nggak akan rugi kita dihina oleh dia. Masa Allah jadi sebelah ke kita gara-gara kita dihina orang lain? Terus rezeki jadi mampet gara-gara dihina. Memangnya Allah terpengaruh oleh orang-orang gitu? Tidak. Itu apa sih akhirnya? Makanya hemat lah. Tapi dia tuh menghinanya, menyakitkan. Saudara saja, sok sakit, biasa aja. Ini serius hadirin. Gimana tuh? Dan nggak mungkin tiap orang muji kita. Makin ingin dihargai, makin ingin dipuji, makin ingin dihormati, makin sering sakit hati. Belang saja merdeka. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Hati jangan kau kotori, jaga. Itu gembira sedikit hadirin. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian dengki, tak rela orang dapat rezeki. Tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Walau tidur tak punya kasur, hati tetap merasa makmur. Jaga pengaruh Nurhaliza ya. Baiklah, ini semuanya lihat jam saya. Udahlah, pokoknya mah jangan mikirin mau orang menghargai mau tidak. Yang penting kita aja melakukan yang terbaik, betul tidak? Lukman Hakim bawa anaknya naik keledai. Pertama bapak naik, anak yang nuntun sampai sebuah bukit. Itu si bapak nggak punya perasaan, naik keledai anaknya yang nuntun. Akhirnya anak naik, bapak nuntun.
Mungkin bulan kedua, anak kurang ajar, sopan santun, masa bapaknya nuntun, akhirnya naik berdua. Mungkin yang lain ketemu lagi, kurang gak berberi kekelebihan. Dari 1 dinaikin 2an, salah lagi, aja digotong aja. Sampai ke pasar, sampai orang pasar, jelema bingung. Orang kemana-mana naik keledai 2an dinaikin. Kata Luqman Hakim, anakku tuh begitu. Kalau engkau hanya ingin dinilai, dipuji manusia, capek. Gak ada yang benar. Ini salah, itu salah, ini salah. Ingin puas, lakukan yang terbaik yang Allah sukai. Cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terserah orang mau nilai apa aja ke BPPN, sok aja, bilangin gitu. Tulis yang gede-gede kalau mau ya. Apa yang saudara tulis kan mencerminkan saudara sendiri. Nanti ditulis lagi, nggak mau ngaku kan begitu. Nggak usah banyak bela diri lah, kalau nggak perlu mah makin katanya bela diri itu makin ketahuan salahnya. 3. 1 apa tadi? Jangan diperbudak keinginan. 2. Jangan bergantung kepada makhluk, berharap dan bergantung. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Jangan suka didramatisir, biasa-biasa aja lah. Kita hidup mah gini-gini aja, nggak ada yang aneh. Saya udah nanya ke kakek-kakek umur 90 tahun. Kalau menurut saya sih hidupnya nggak ada yang aneh, gini aja kan, senang, susah, dipuji, dicaci, lapang, sempit, sehat, sakit, gembira, sedih. Yang bener yang bener, kakek udah 90 tahun. Gitu aja, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, hidup ini gini-gini aja, nggak ada yang aneh. Dari zaman dulu sampai kiamat gini-gini aja, hanya sekarang giliran kita. Makanya nggak usah terlalu serius, bisa-bisa aja lah. Tapi jangan dipersulit. Biar yang kecil, nggak ada yang gawat kok, nggak ada. Yang gawat mah nggak punya iman aja. Ini mau kaos kaki, mau gimana kaos kaki? Kamu tuh gimana? Pasti nggak bisa ngomong. Hanya kaos kaki. Ayo dong mama cepat, gimana kaos kaki nggak ada? Aduh pak, mama kan banyak urusan, kamu nggak bisa mengerti pekerjaan suami. Papa kalau tidak pakai kaos kaki, ini bisa lecet. Tahu nggak? Bisa tetanus. Tetanus akibatnya papa demam, diamputasi. Diamputasi karena nggak bisa kerja. Kamu mau punya suami pengangguran? Terlalu jauh. Dari kaos kaki menjadi udah kaos kaki jelek, bolong, bau, nemu itu juga di musola ya. Ayolah belajar. Ini saya juga kebetulan pas sekretaris tadi pas pakai sepatu, mana kaos kaki? Aduh ketinggalan. Ada kaos kaki, gampang. Pakai nggak apa-apa. Enak, nggak usah rubet lah. Ini mah semua rubet. Mau pergi gimana ini? Ini ketinggalan buku lagi. Naik mobil, awas jangan ke sana, macet itu ke sana. Kalau kita parkirnya susah, kata saya juga. Ini banyak orangnya. Stres. Jadi kapan bahagianya? Mau rapat tegang, horor. Kata saya menikmati aja lah. Nah, sekarang rahasianya enggak ada yang gawat, betul tidak? Piring pecah, hanya piring. Kenapa udah piring pecah, mulut harus pecah juga? Ya sudah, bagi rezeki dengan tukang piring. Ibu, maafkan, saya memecahkan piring sudah.
semua orang juga bisa memecahkan. Dia pada waktunya pecah. Kadang pahala buat saya memaafkan, kadang istighfar buat bibi, begitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres nih, beres buat diri. Tapi ibu yang pecahkan piring kristal. Piring kristal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah ibu? Tahu Nabi, selama ini ibu takut sekali piring ini pecah. Mulai saat ini ibu tidak akan ketakutan lagi. Terima kasih ya. Ini serius hadirin. Saya yakin kalau saudara mau pakai ilmu ini bahagia Pak. Benar. Mau apa atuh? Kalau urusan kecil aja udah nggak bisa ngeberesin, apalagi urusan gede, ha? Gimana? Kalau hidup kita tercuri oleh perkara remeh-temeh begitu, jepit nggak ada, ngambek, hidupmu segede jepit apa? Ada orang kentut di sebelah tuh. Ini bener aja, intelek dong, intelek. Emangnya orang paling intelek nggak kentut apa? Kenapa sih perkara kentut aja ribut? Kentut ya kentut. Alhamdulillah, telinga saya masih bisa senang. Terus agak bau. Masih di bawah kualitas punya saya. Mana motor? Nggak ada. Alhamdulillah. Kenapa? Kebayang pakai alhamdulillah. Untung saya udah turun. Satu apa? Jangan diperbudak keinginan. Ketemu kok dengan karir kita, bakal ketemu. Kalau kitanya selalu memperbaiki diri dan selalu melakukan yang lebih baik, bakal ketemu. Yang kedua apa? Jangan bersandar. Enggak lah, makhluk mah cuman kayak kita aja, nebeng hidup, gak ada apa-apanya. Mati kok nanti juga pada mati. Benar, siapa yang mau disandarin? Pada mati semuanya. Kalau hebat, jangan mati atuh. Kalau hebat, jangan tua dong. Biasa aja lah bakal mati mah ya. Gak usah petantang petenteng, kentut aja masih bau, biasa aja. Walaupun minum sari minyak wangi tetaplah, gak usah sombong, biasa aja lah. Jadi lihat orang tuh jangan, wah ini pejabat ini, biasa aja, mati kok nanti juga. Betul. Semuanya kita juga mati, makanya kita juga biasa-biasa aja. Jabatan itu bukan tanda kehormatan, jabatan itu pembagian tugas. Cuman itu yang membuat kehormatan ada kemuliaan pribadinya. Ya. Berapa banyak yang jabatannya tinggi jadi hina. Makanya nggak usah gaya, kita punya gelar panjang. Yang nipu juga yang gelarnya panjang banyak. Nah, kalau maling blongan mah susah, maling ayam juga dia yang ketangkep ya. Ayamnya mah kabur kemana dia ketangkep. Yang keempat, satu apa? Jangan diperbudak keinginan. Dua, jangan harus bersandar kepada makhluk. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Dan yang keempat, kalau ingin bahagia, jangan ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ini sengsara nih, kita pengen kelihatan lebih, pengen kelihatan langsing, tahan napas. Pengen kelihatan putih, waduh, pakai soklin. Ada tuh yang pengen kelihatan punya pulpen mahal, padahal dia nemu tutupnya aja. Ya cuma tutupnya. Iksa diri, biasa aja lah.
Orang itu menderita kalau ingin kelihatan lebih, ingin kelihatan lebih berjasa, ingin kelihatan lebih pintar, ingin kelihatan lebih soleh, ingin kelihatan, pokoknya kalau kita ingin kelihatan lebih dari kenyataan, dah itu siksaan aja. Ngobrol juga sering gak ke hati. Well, so it's kalau ngobrol dengan orang Inggris, so Inggris ya. Ini ngobrol dengan tukang kambing begitu kan. Bukan tidak boleh, tetapi kalau kita mau ngeluarin kepintaran kita yang tidak pada tempatnya, itu nyiksa diri. Nonton TV ingin ketahuan atau ini pasti nyumput nih ke kanan ya. Itu kan ke sini tuh ya. Itu lari ke sana. Oh, tenang, ketembak mati kok. Karena dia udah nonton ngomong. Pokoknya kalau ingin kelihatan paling lebih, itu pasti menderita. Benar tidak? Punya mobil sederhana, malu datang ke kantor paling awal karena dia nyari semak-semak bunyi mobil bungkus. Nanti udah sepi jam 10 kantor baru dia turun. Itu apa-apa, biasa aja lah. Mobil kamu jelek ya? Ini awet, dia tidak gentar terhadap goresan. Capek bu, ingin kelihatan lebih dari kenyataan tuh ya. Gimana kalau kita dibilang bodoh? Ya kalau kita memang bodoh nggak apa-apa, bukan dihina, berarti memberiin tahu aja ya. Ada yang nyeletuk juga, Agin kenapa kalau ceramah kok dalilnya kan cuma sedikit? Loh, kan belum hafal. Terus gimana? Masa saya maksa-maksain diri? Kalaupun udah hafal kan belum tentu diomongin. Kalau belum nyoba diamalkan ya, mendingan disebut bodoh aja, tapi ceramahnya benar dan diamalkan, mendingan itu. Oh, kalau gitu mau Ustadz bodoh, baru tahu ya. Apa karena kita dibilang bodoh? Enggak. Kita sakit hati dibilang bodoh karena kita merasa pintar aja. Kita sakit hati dibilang miskin karena kita merasa kaya. Punya apa kita? Bodoh dah kita. Nambal ban nggak bisa, bodoh betul. Sedikit lah pengetahuan kita. Tahu tidak? Enak ini tuh, ringan itu tuh. Mau ditambah? 1. Dua, jangan bersandar pada makhluk. 3, jangan mempersulit. 4, jangan ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Belajar tampil apa, berani tampil. Apa teh bahasa Inggris nanti? It's the way you are gitu nanti. Pokoknya ini adanya segini. Kenapa? Ingin jadi orang lain? Repot. Coba ini suara apa nih? Suara apa? Be, apa? Tuh. Suara saya dari tadi. Kami. Kenapa? Karena niru betul ya. Jadilah diri sendiri ya. Mereka. Dan yang terakhir, kalau kita ingin bahagia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling enak. Semua dari Allah, kembali kepada Allah. Kita masih apa? Ingat dulu rumus tukang parkir. Kenapa tukang parkir banyak mobil nggak sombong? Ganti-ganti nggak takabur. Diambil sampai habis nggak sakit hati. Ini mau perih, mau udahan itu parkir mah nggak habis itu, selapangan itu nggak ada pengaruh buat dia.
Kenapa? Tell me why. Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, hanya merasa tertitipi. Nah, itu aja. Kita mah cuma makhluk mampir sebentar, nggak punya apa-apa. Kecuali titipan Allah, ngaku-ngaku. Mati dah. Giliran nanti anak kita ngaku-ngaku. Itu aja lah. Apa yang aneh aja ngaku-ngaku aja kan begitu ya kan? Ada episodenya jadinya lah. Saya lihat Istana Negara datang Belanda, mati. Istananya masih ada, datang Jepang, mungkin ya, mati. Datang Bung Karno, meninggal. Ganti Pak Harto, saya sakit beliau. Datang Gus Dur, datang Mbak Mega ya, pusing, banyak masalah di sana. Ini saya tidak bermaksud menghina siapapun ya, tetapi fakta itu istana yang mati-matian direbutin deh. Kemana yang ngerebutinnya Maya? Betul tidak? Makanya lah nggak usah ambisi rebut-rebutan itulah. Saya anjurkan bapak-bapak jangan mau jadi calon presiden. Kenapa coba? Karena nggak akan ada yang milih. Sederhana aja lah. Ya. Udahlah, pokoknya sekarang mah cuma milik Allah. Aduh gimana saya kalau nanti udah dari sini ya sudah. Nanti gimana kalau duit saya habis ya tinggal sederhana aja. Tinggal jual mobil. Dulu mah saya tua, punya rumah, punya mobil, gaji di PPPN gede. Ya tuh sekarang giliran kecil kan begitu. Dan cukup atuh. Rezeki itu tidak harus income tiap bulan. Tabungan itu juga udah disiapin oleh Allah. Dasar serakah kita mah. Harus ada nggak apa habisin itu juga udah rezeki dari Allah. Tapi saya kan tidak ada income. Lah itu tabungan lah segede itu. Mau digimanain? Mau nungguin catatan melulu? Udah, jangan suka ruwet-ruwet lah. Nikmati hidup ini, enjoy. Nyari kerjaan sebulan, 2 bulan belum ada yang nerima, nggak apa-apa ya. Udah jadi pahala. Silaturahmi dengan ini dikasih oleh satpam ini ya. Biasa aja lah, enjoy. Uang makin berkurang, saum Senin Kemis dulu banyak uang makan jajan juga di mana. Sekarang giliran di warteg, dapat ilmu, betul tidak? Enjoy aja. Kata orang, weh, kamu sekarang jadi kere. Alhamdulillah, bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa sih takut-takut amat? Ambil rumus yang kedua, jangan bergantung kepada makhluk ya. Beres lah, tapi dan nggak akan disia-siakan oleh Allah kalau benar enggak tuh. Nah, ibu bapak sekalian, cerah tuh wajahnya. Sayang bibir cuma segitu-gitu. Wajah kita tuh udah pas-pasan. Mikirnya jelek melulu. Seperti kerucut untuk wajahnya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Percayalah, nggak ada yang gawat dalam hidup ini. Enggak lah. Perkara ini hanya episode. Hanya episode. Udah, nanti kita juga episode ini, episode lain. Nanti ada lagi episode sesudah ini. Biasa-biasa aja, nggak gawat kok. Nggak usah pakai tapi-tapian. Yang penting mah soleh, soleha, dekat dengan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dekat dengan Allah, baginya jalan keluar dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan jamin dengan rezeki yang tidak diduga, tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
hati yang bergantung hanya kepada Allah pasti dicukupi kebutuhan lahir batin. Wah, nggak ada yang gawat, biasa aja lah. Sudah deh. Udah, di sini maghribnya jam berapa kalau di sini BBM lebih cepat? 6:30, kecuali Senin dan Kamis katanya dipercepat. Ada yang akan ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif. Nah, dari diskusi tadi ada 4 kunci yang kita bahas. Nah, kalau saya simpulkan itu sebenarnya bisa kita katakan bahwa sesungguhnya dalam kesulitan itu hanya sholat dan sabarlah sebagai penolongnya. Nah, namun Ustaz, dalam kenyataan sehari-hari itu juga kalau kita amati khususnya masalah sholat ini, karena sholat itu memang kunci dari semua permasalahan. Mungkin Ustaz punya pengalaman, punya referensi ataupun punya rujukan bagaimana logika ataupun alasan rasional maupun yang non rasional yang bisa menjadi referensi kita sehingga kita itu dari waktu ke waktu merasa bahwa sholat adalah satu keharusan yang kita kerjakan. Baik. Dan seterusnya. Baik. Kalau saya mah sederhana, sholat itu butuh Pak. Udah capek kerja, basuh air wudhu, ruku, sujud, sirkulasi darah jadi bagus ya. Kita tidak diburu pekerjaan, stres jadi ringan. Itu secara ilmiahnya juga pasti itu ada manfaat. Kenapa duhur, kenapa asar? Karena siklus kemampuan tubuh kita pada saat itu puncak-puncaknya. Dari segi lain, zikir itu membuat tenang Pak, menyebut nama Allah. Jadi kita akan jadi seimbang. Begitulah. Kalau khusyuk, yang repot sholat kita kan program Allah. Udah belum ya Al-Fatihah? Kelihatannya mah udah agak lama ini. Tapi sejumlah udah rumput berarti udah. Allah. Kita kan masalahnya itu Pak, sholatnya itu ya. Bahkan kita tidak jarang sedang ruku baca at-tahiyat. Sampai ada ibu-ibu yang saking mungkin gak khusyuknya Pak, pas sholat tahiyat akhirnya bilang astagfirullah, harusnya sholat itu enjoy ya, enak sholat itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Enak Pak kalau banyak sholat wudhu, makanya jaga wudhu terus, ada waktu luang, gelar sajadah, sholat 2 rakaat. Dan sholat yang khusyuk itu caranya adalah tartil, tenang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak, walaupun hanya Al-Fatihah saja. Nanti oleh Allah diberikan ketenangan. Yang jelek itu kalau tergesa-gesa. Apalagi kalau ngerti artinya, aduh enak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Atau ara'aital ladzi yukadzibu bil-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Enak tuh Pak bacaan sholat. Saya kalau lagi banyak masalah ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan mesti ada kemudahan. Satu kesulitan diapit oleh 2 kemudahan. Jadi kita lagi nunggu ini kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai 1 episode, hadapi episode yang lain. Dan bergantunglah hanya kepada Allah. Tuh udah ada, enak itu.
Makanya nggak ada yang bikin kita susah selain diri kita sendiri. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berikan pelajaran kepada kita bagaimana hidup untuk meraih sukses dengan konsep yang 4 tadi. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita amalkan untuk 5. Mudah-mudahan konsep yang diberikan Agim dapat kita amalkan untuk kebahagiaan kita bersama di dunia dan di akhirat kelak. Amin.